Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari kelas Teknik Elektro Universitas Jakarta Global University. Di sini saya akan membuat video yang membahas tentang dasar pengukuran transformator. Tugas dari Pak Legenda. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video yang saya buat ini. Kalau kita perhatikan instalasi listrik yang didistribusikan ke wilayah-wilayah, kita akan menjumpai alat yang seperti ini. Kemudian jika membuka alat elektronik, kita akan menjumpai komponen yang seperti ini. Kedua komponen tersebut adalah komponen yang disebut transformator atau juga bisa disebut dengan trafo. Nah, sepenting apakah alat ini sehingga hampir semua alat elektronik dijumpai alat ini. Apa fungsinya dan bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mengukur tegangannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran ini. Video pembelajaran ini berjudul Dasar Pengukuran Transformator. Sebelum kita mengukur transformator, tentunya kita harus mengetahui yang pertama, apa pengertian trafo atau transformator itu. Yang kedua, ada berapa jenis trafo atau transformator itu. Yang ketiga, bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam trafo atau transformator itu. Yang keempat, ciri-ciri atau karakteristik transformator atau trafo itu. Yang kelima, efisiensi trafo atau transformator. Yang keenam, bagaimana cara kerja trafo atau transformator itu. Dan yang ketujuh adalah induktansi trafo atau transformator itu. Ini adalah wujud atau bentuk dari transformator atau trafo. Alat ini dapat dijumpai di dalam peralatan-peralatan elektronik seperti TV, DVD, laptop, dan lain sebagainya. Laptop ini bertegangan 20 volt, sedangkan tegangan dari PLN adalah 220 volt. Nah, fungsi trafo adalah untuk menurunkan tegangan 220 volt ke 20 volt, sehingga laptop ini dapat berfungsi. Jika tidak ada trafo, maka tegangan 220 volt akan langsung ke laptop, sehingga laptop ini akan langsung rusak ataupun bisa meledak. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari trafo untuk menurunkan tegangan. Ada juga trafo untuk menaikkan tegangan atau juga disebut dengan trafo step up. Jenis-jenis transformator atau trafo. Berdasarkan fungsinya, trafo dibedakan menjadi dua. Yang pertama, trafo step up, yaitu trafo yang digunakan untuk menaikkan tegangan, di mana tegangan keluaran atau output lebih besar daripada tegangan masukan atau input. Yang kedua adalah trafo step down, yaitu trafo yang digunakan untuk menurunkan tegangan, di mana tegangan keluaran atau output lebih kecil daripada tegangan masukan atau input. Bagian-bagian trafo, kalau kita buka, di dalam trafo adalah seperti ini. Ini adalah inti besi yang berbentuk seperti ini. Ini adalah kumparan primer sebagai input yang memiliki banyak lilitan NP, dan ini adalah kumparan sekunder yang digunakan sebagai output yang memiliki banyak kumparan NS. Ini adalah simbol dan gambar dari transformator. Untuk selanjutnya, adapun ciri-ciri atau karakteristik trafo dari step up dan step down. Untuk step up, jumlah lilitan primer lebih kecil dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer itu juga lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sekunder. Namun, arus primer itu lebih besar daripada arus sekunder. Dan sebaliknya. Sedangkan untuk trafo step down, jumlah lilitan primer lebih besar dibandingkan dengan jumlah lilitan sekunder. Tegangan primer lebih besar dibandingkan dengan tegangan sekunder. Namun, arus primer lebih kecil dibandingkan dengan arus sekunder. Inilah tabel perbandingan ciri-ciri atau karakteristik trafo dari jenis step up dan step down. Untuk membuktikan pengaruh jumlah lilitan, apakah trafo ini untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan, perhatikan animasi berikut ini. Ini adalah voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan input, yang nantinya akan dihubungkan kepada kumparan primer. Kemudian di sini ada inti besi, dan yang di sebelah kanan ini ada kumparan sekunder, dan ini adalah voltmeter yang digunakan untuk mengukur tegangan outputnya. Yang pertama, kita buat tegangan inputnya menjadi 220 volt. Kemudian untuk kumparan primer kita buat menjadi 1000 lilitan.
untuk kumparan sekunder kita buat menjadi 500 lilitan. Ternyata tegangan yang dihasilkan itu menjadi 110 volt. Artinya di sini ada penurunan tegangan yang tadinya 220 volt menjadi 110 volt. Nah, sekarang kalau kita rubah, misal tegangan inputnya kita buat menjadi 50 volt, kemudian di sini kumparan primernya kita buat menjadi 500, dan kemudian kumparan sekundernya kita buat menjadi 1000. Ternyata output yang dihasilkan itu adalah menjadi 100 volt. Di sini berarti ada peningkatan atau menaikkan tegangan yang tadinya 50 volt menjadi 100 volt. Nah, ini membuktikan menjadi kumparan yang di sini, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder, itu mempengaruhi tegangan outputnya, sehingga perbandingan jumlah lilitan, tegangan dan arus listrik pada transformator Vp per Vs sama dengan Np per Ns sama dengan Is per Ip, dimana Vp adalah tegangan primer, Vs adalah tegangan sekunder, Np adalah banyaknya lilitan pada kumparan primer, Ns banyaknya lilitan pada kumparan sekunder, Ip pada kumparan primer, arus pada kumparan primer, dan Is adalah arus pada kumparan sekunder. Ini adalah rumus persamaan dari trafo, sehingga kita untuk menyesuaikan lilitan kita bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah efisiensi trafo atau transformator. Efisiensi trafo adalah perbandingan antara daya listrik keluaran output dengan daya listrik masukan input. Untuk trafo ideal di mana efisiensinya dianggap 100%, maka daya keluaran sama dengan daya masukan, hingga diperoleh dengan persamaan yaitu PP sama dengan PS, di mana P itu adalah V kali I, maka menjadi Vp kali Ip sama dengan Vs kali Ip, maksud saya Is, atau juga Np dikali Ip sama dengan Ns dikali Is. Namun kenyataannya efisiensi trafo itu selalu kurang dari 100%. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang terjadinya kehilangan atau kerugian daya. Faktor tersebut biasanya disebabkan oleh inti besi yang biasanya core loss atau iron loss, dan faktor yang disebabkan oleh kumparan itu sendiri yang biasa disebut dengan copper loss. Sehingga untuk mencari efisiensi trafo dirumuskan efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%, atau juga dikarenakan P sama dengan V kali I, efisiensi dirumuskan Vs kali S per Vp kali Ip kali 100%, atau juga efisiensi dirumuskan Ns kali Is per Np kali Ip kali 100%. Inilah rumus yang digunakan untuk mencari efisiensi pada trafo. Berikutnya adalah cara kerja pada trafo. Ketika lilitan primer dihubungkan dengan arus bolak-balik, maka bagian lilitannya menimbulkan medan magnet. Karena arusnya digunakan bolak-balik, maka medan magnetnya ikut bolak-balik. Medan magnet yang telah terbentuk ini semakin diperkuat dengan adanya inti besi, dan inti tersebut mengantarkan medan magnet ke lilitan sekunder. Di lilitan sekunder ini medan magnet ikut bolak-balik. Hal ini akan menimbulkan gegel induksi pada masing-masing ujung lilitan sekunder. Efek dari peristiwa ini dinamakan induktansi timbal balik. Prinsip kerja ini sama dengan induksi elektromagnetik, di mana persamaan ini terdapat penghubung magnetik di antara sisi primer dan sisi sekunder. Yang terakhir adalah induktansi diri. Apabila arus berubah melalui suatu kumparan, terjadi perubahan flux magnet di dalam kumparan yang akan menginduksikan GGL
di arah yang berlawanan. GGL induksi ini berlawanan dengan arah perubahan flux. Jika arus yang melewati kumparan meningkat, kenaikan flux magnet akan menginduksikan GGL dengan arah arus yang berlawanan dengan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut, sehingga dirumuskan epsilon sama dengan min L kali delta I per delta T. I adalah arus sesaat. Tanda negatif ini menunjukkan GGL yang dihasilkan yang berlawanan dengan perubahan arus. L adalah induktansi diri, satuannya Henry, dan T itu adalah perubahan waktu. Kemudian apabila laju perubahan kuat arus dan laju perubahan flux magnet disamakan, maka akan diperoleh persamaan L kali dl per dt sama dengan N kali dv per dt. Jika diturunkan maka dihasilkan L kali E sama dengan N kali V, sehingga untuk mencari L adalah N kali V per I. Kemudian untuk induktansi diri suatu kumparan atau selenoida dirumuskan dengan L sama dengan mu 0 kali N kuadrat kali A per T. Maksud saya L. Dan energi yang tersimpan dari induktansi diri adalah W sama dengan setengah kali L kali I kuadrat. Demikian rumus dari dasar pengukuran transformator atau trafo. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Rahmat Hidayat.